Dinas Perumahan, karena tadi teman-teman juga membahas dapilnya, saya juga izin Bu Ketua di jajaran minta di mana setiap kita reses dan bertemu masyarakat di wilayah atau di dapil saya atau dapil teman-teman yang ada di Jakarta Utara itu membutuhkan, dan aspirasi mereka membutuhkan taman bermain, di mana yang kita tahu selama saya menjadi anggota DPRD DKI Jakarta, taman itu banyaknya daerah komplek. Kalau saya di Sukapura itu Pak Ketua, banyaknya di kompleknya Pak Wali Kota nih, komplek Wali Kota itu tamannya banyak, bersih, rimbun, hijau. Tapi kalau yang di kampungnya, pemukiman kampung, susah kita minta taman ini. Ini adalah salah satu juga, insya Allah yang hari ini ada di daerah kita yang penataan daerah kumuh, daerah 02 Kelurahan Sukapura, itu alhamdulillah hari ini satu berarti dari 12 RW di Kelurahan Sukapura yang RW-nya RW pemukiman bukan komplek, baru tahun ini bisa dikerjakan taman. Itu pun menjadi penataan RW kumuh. Selanjutnya ada di RW 07 Kelurahan Koja ini menyerap aspirasi masyarakat, membutuhkan taman bermain untuk masyarakat yang ada di RW 07 di RT 09 Kelurahan Koja ini, daerah padat penduduknya. Ada lahannya, mohon nanti menjadi masukan Pak Fajar, mohon kalau memang nanti dihubungin orangnya mau jual atau tidak, karena mereka sangat butuh banget di situ, butuh banget. Daerah padat, pinggiran juga dapat jalan Jampea dekat PJKA itu, KAI gitu, itu mereka hari ini kalau bermain ya susah gitu. Mohon menjadi perhatian juga Pak Asisten pimpinan di RW 07 Kelurahan Koja. Dan satu lagi ada di RW 08 Kelurahan Tugu Utara, ada tamannya tapi sarana dan prasarannya tidak ada, pagarnya tidak ada. Itu adalah tanahnya pemerintah. Memang itu daerah komplek buka namanya kalau nggak salah, komplek buka, karena situ saya reses dan sosialisasi peraturan daerah. Mereka menyayangkan ada taman tapi sarana prasarannya tidak ada. Maksudnya pagarnya tuh tidak ada gitu. Dan yang lainnya, mohon menjadi perhatian juga Pak Fajar dan jajaran Bu pimpinan, penghijauan atau ruang terbuka hijau ya. Di setiap RW atau di setiap kelurahan minimal ada 2 ruang terbuka hijau. Barangkali di dapil 2 ini yang paling daerah pesisir itu yang paling kumuh Pak. Mohon menjadi perhatiannya juga, tolong dicarikan solusinya gitu. Dimanakah tempat-tempat, kalau kita yang mencari tempat, nanti kita disamanya anggota dewan ikut-ikutan ya. Tapi kita ini menyampaikan semua aspirasi masyarakat yang ada di dapil 2, khususnya Kecamatan Celincing, Koja, dan Kelapa Gading, dan Kepulauan Seribu. Satu juga di dinas atau di sudin taman, kalau masyarakat ingin butuh penopingan pohon, itu harus rebutan Pak. Mohon dilengkapi sarana prasarananya di sudinnya, karena kalau kita di Jakarta Utara, contoh aja Jakarta Utara, kecamatan saya ya 7 kelurahan, kalau di kecamatannya cuma 2 mobil untuk satgas penanganan, itu melayani 7 kelurahan. Kalau ada 4 kelurahan yang butuh penopingan, itu pasti akan tertunda banyak Pak. Mohon menjadi perhatian Pak Kadis dan jajaran, mohon dipenuhi kebutuhan sarana prasarana sudin taman khususnya di Jakarta Utara. Sudin Kepulauan Seribu saya lihat ngebangunnya 2026 itu 1000 utara semua ya. 1000 selatan kenapa Bu? Ini 1000 selatan ya. Kecamatan 1000 Selatan saya lihat semua 2026 Sudin Kepulauan Seribu perumahan yang ngebangunnya semua di 1000 Utara, di rumahnya Pak Wakil Ketua. Pulau Kelapa, Pulau Pramuka,
Pulau Panggang, Pulau Harapan, Pulau Tidung tidak ada, Pulau Pari tidak ada, Pulau Untung Jawa tidak ada, Pulau Lancang tidak ada. Kenapa? Di Seribu Utara aja, di Seribu Selatannya nggak ada. Mohon menjadi perhatian Pak Rik, karena saya dapil Pulau Seribu juga. Jadi masa namanya Pak Wakil Ketua Komisi semua pulaunya ya gitu loh. Maaf ya Pak Wakil ya, Pulau Kelapa semua, gazebo Pulau Kelapa, pembangunan ini Pulau Kelapa, pembangunan ini Harapan. Kan tempel-tempelan Harapan sama Kelapa deket. Pulau Seribu Selatan kemana gitu loh, pembangunan gazebonya, pembangunan penataan wilayahnya selatan, utara semua. Kenapa nggak selatan ya? Di perumahan, insya Allah mudah-mudahan sudut-sudut yang lain di pulau-pulau yang merata ya. Kita ingin Pulau Seribu ini menjadi pusat wisata, jangan cuma slogan menjadi para wisata nasional, tapi pembangunannya tidak berapresiasi dengan Kepulauan Seribu. Semuanya pembangunan Pulau Seribu di belakang gitu. Tapi hari ini ada pembangunan tapi fokusnya utara, Seribu Utara, ada Seribu Selatannya nggak ada. Mudah-mudahan SDA nggak, yang lainnya nggak, mudah-mudahan dan sebagainya kan. Ini menjadi jangan apa namanya ya, mengecilkan. Kita ingin Kepulauan Seribu itu menjadi pusat wisata nasional, tapi pembangunannya harus merata juga. Atau Bapak menjadi catatan di rusun di Maklik. Indikatornya apa? Yang kita pahami betul. Di rusun itu banyak keluhan gitu, tapi indikatornya tinggi gitu kan. Di rusun ini banyak keluhan masyarakat dari penghuni rusun gitu, tapi menjadi indikator kepuasannya itu penghuni rusun itu sangat tinggi, 83, targetnya 83. Kayak lagi kalau yang ini capaiannya 2025 ini udah sampai 105, sekian persen gitu. Indikatornya apa sih? Mencapai, kalau kita pikir orang awam gitu. Oh, kalau saya di rusun atau saya tinggal di mana, oh ini jalannya udah bagus semua. Oh ini salurannya bagus, indikatornya gitu. Kalau secara awam, kalau saya bilang kalau barang itunya bagus berarti oh indikatornya A B C D E F G H I gitu loh.